mencari informasi tentang kurikulum mereka yang saat ini sudah digunakan di sebagian sekolah. Begitu beberapa pertanyaan yang saya tanyakan oleh Ibu. Yang pertama, apakah Ibu memahami tentang kurikulum merdeka? Katakan memahami secara global itu, tapi kalau yang dari info atau dari ini kita sudah bisa menjalankannya. Tapi kalau dari SDM bukan kurikulum merdeka, tapi kurikulum merdeka belajar. Jadi kurikulum yang sifatnya pada minat, bakat, kepada masing-masing karakter anak. Yang kedua, Bu, bagaimana pandangan Ibu tentang kurikulum merdeka pada saat ini? Memberikan kebebasan kepada siswa dalam belajar yang sifatnya Perbedaan apa yang mendasar menurut Ibu antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum merdeka? perbedaan yang mendasar menurut kita ya, kurikulum dengan kurikulum merdeka. Jadi kalau kurikulum biasa itu siswa hanya belajar, tapi kalau kurikulum merdeka ini mereka diberikan kebebasan yang mereka diberikan keaktifan belajar. Nah, jadi istilah katanya luas lah mereka dalam belajar. Dan apa pergantian ini tidak terlalu cepat misalnya seperti ganti menteri atau ganti kurikulum? Ya, sangat cepat. Ya, tapi kurikulum ini kita harus mengetahui di bawah naungan pemerintah. Kita mengetahui pemerintah apa maunya, secepatnya pergantian menteri. Apakah sekolah Ibu telah menerapkan kurikulum merdeka? Sudah, tapi ingat ya, kami kurikulum mereka belajar. Kalau iya, sejak kapan sekolah menerapkan kurikulum merdeka? Dari tahun 2002 sampai 2003 sekarang, tapi belum benar-benar diterapkan ya. Baru diterapkan di tahun ajaran baru nanti 2023-2024. Apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka? Apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka? Oh ya sudah. Berapa kali? Di gugus, di tingkat gugus sekolah. Kemudian Bu, bagaimana implementasi proyek kurikulum merdeka ini dalam pembelajaran di kelas? Terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil mana yang intens diimplementasikan dalam pembelajaran? Diri, kreatif, gotong royong, berlima dan beramal bangsa. Apakah harapan sekolah dengan melaksanakan kurikulum merdeka? Pencapaian komunikasi di sekolah sangat baik. Kemudian Bu, apakah kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Dan Ya. contohnya seperti apa? Misalnya di kelas siswa dituntut untuk mencari dan menemukan masalah dalam pembelajarannya, ya. Jadi mereka bisa memecahkannya sendiri atau melibatkan kawan-kawan berkelompok atau secara mandiri. Bagaimanakah interaksi Ibu dengan siswa selama implementasi kurikulum merdeka? Sangat baik. Hasilnya sangat baik. Dan Bu, apakah sebelum mengajar Ibu memakai CPA atau ATP atau menggunakan tujuan belajar? Ya. Menggunakannya. Apakah yang diketahui tentang modul ajar dalam pandangan kurikulum merdeka? Modul yang berisi tujuan masyarakat dengan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu topik atau aktivitas pembelajaran aktif. Kemudian Bu, apakah Ibu membuat RPP, K13 atau modul kurma sendiri atau hanya membentuk kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah
atau silabus dibahas dalam KKG kemudian di sekolah dan disiapkan dengan kondisi peserta itu Bu? Iya. Jadi digunakan kita kemudian mengutip atau kemudian dikembangkan dengan sesuai ya dengan kondisi sekolah serta peserta didik kita. Kemudian Bu, bagaimanakah Ibu memasukkan unsur literasi secantik yang hots P5 keterampilan abad 21 di dalam modul yang Ibu buat? Kalau itu kita sesuaikan dengan materi. Kita sesuaikan dengan materi. Apakah ada menemui hambatan dalam pembuatan modul Bu? Tidak ada. Apakah Ibu adalah seorang guru penggerak? Bagaimana implementasi dari kegiatan tersebut di sekolah Ibu? Tidak. Bisa tidak. Tidak. Ya. Kemudian Bu, apakah sekolah Ibu adalah sekolah penggerak? Bagaimana kontribusi sejauh ini terhadap kemampuan guru dan siswa di sini? Tidak. Kemudian Bu, untuk pelaksanaan dalam pembelajaran, apa yang Ibu lakukan di awal kegiatan pembelajaran Bu? Pertama kita akan berdoa, memberikan apresiasi, memberikan motivasi kepada siswa sebelum kita melakukan kegiatan awal pembelajaran. Bu, model atau pendekatan strategi atau metode teknik apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Dan menggunakan pendekatan strateginya untuk memberikan pembelajaran pada siswa. Apa saja buku pegangan yang Ibu dapat atau sekolah gunakan dalam pembelajaran? Kita menggunakan buku sekolah. Media apa saja yang Ibu pernah buat dan sering gunakan dalam kegiatan pembelajaran? Medianya. Kalau ini kan kita nggak bawa contohnya ya, tentang medianya kita menggunakan anak kreatif membuat gambar. Ada gambar, nanti anak kreatifnya untuk menggambarkannya warnanya sesuai dengan keinginan media ya. Aktivitas apa yang Ibu lakukan dalam kegiatan akhir dalam pembelajaran? Kalau akhir biasanya kita kan ada timbal balik ya, kita sudah memberikan materi, nanti kita adakan memberikan evaluasi, memberikan soal. Kemudian Bu, untuk evaluasi hasil belajar, bentuk penilaian apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran Bu? Penilaian ya, Ya. soal tes atau kita menggunakan tanya jawab dengan siswa secara langsung. Kemudian, apakah Ibu menemui hambatan dalam penilaian? Tidak. Kapan saja Ibu melakukan penilaian? Pada akhir belajar atau ya pada akhir belajar pembelajarannya, atau misalnya seperti sekarang ini sedang tahap terakhir untuk penilaian. Apakah setiap soal yang Ibu gunakan di sekolah, STS, UTS dikembangkan sendiri atau bersama KKG? Bersama KKG atau bersama juga rekan-rekan di sekolah, bahkan sendiri juga bisa. Bagaimanakah proses pengembangan soal dalam asesmen? Ya, kembangkan kita secara sendiri, kita menggunakan juga melalui KKG. Demikian tadi Bu yang katanya lepas tidak kembali Bu, maaf saya ada kesalahan. Di sini saya juga banyak belajar dengan Ibu karena di sini juga saya masih belajar Bu. Mungkin hanya itu Bu. Terima kasih. Ya, sama.